Yuhu guys, welcome back to METW channel dan sekarang kita ada di zona Kamis Misteri hihihihi. Beberapa tahun belakangan ini pembunuhan bukan lagi hal yang aneh. Bukan sekali dua kali kita mendengar berita pembunuhan yang terkadang bahkan si pelaku adalah keluarga korban sendiri. Berbagai macam alasan menjadi pemicunya. Dari mulai masalah dendam bahkan hal sepele menjadi alasan mereka para pelaku pembunuhan tega menghabisi nyawa korbannya. Dari banyaknya kasus pembunuhan yang ada beberapa kasus yang sulit untuk dikuak atau bahkan tidak ditemukan pelaku pembunuhannya. Ilmu forensik menjadi jalan untuk menguak kebenaran dalam kasus kriminal, terutama pembunuhan. Setetes keringat, folikel rambut, bercak darah, DNA, atau pin pesan pendek, SMS, dari menara BTS terdekat memang bisa jadi petunjuk. Namun tak jarang meski sudah dilakukan penyelidikan dan uji forensik, namun tak kunjung mendapatkan hasil mengenai si pelaku. Apalagi jika tindakan pelaku memang sudah direncanakan dengan matang. Beberapa kasus bahkan sampai terlupakan karena terlalu lama dan tidak adanya petunjuk mengenai pelaku. Tapi seberapa pintar pun seorang pelaku bersembunyi dan menghilangkan bukti kejahatannya, jika Tuhan sudah bertindak maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Kadang manusia tidak ingat jika Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan dan punya cara untuk menunjukkan keadilan yang sesungguhnya. Dan terkadang cara Tuhan menunjukkannya akan sulit untuk dipercaya begitu saja. Awal Mei tahun 2024 layar lebar Indonesia tengah diramaikan dengan salah satu film horor yang diangkat dari kisah nyata, berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara, diambil dari kisah nyata tragedi pembunuhan sepasang kekasih di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Pada tahun 2016 silam ditemukan 2 orang yang meninggal di sebuah jalan di Cirebon. Awalnya polisi menduga itu adalah korban kecelakaan lalu lintas. Namun di hari ke-6 meninggalnya korban, teman korban mengaku jika arwah korban mendatanginya dan menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Sehingga terkuaklah jika 2 korban tersebut meninggal bukan karena kecelakaan namun karena dibunuh oleh beberapa orang geng motor. Sulit dipercaya memang, namun itu adalah sebuah fakta yang terjadi. Selain kisah Vina ini, ada beberapa kisah lain lagi mengenai arwah-arwah korban pembunuhan yang mengungkap kisah kematiannya sendiri. Kisah pertama adalah kisah hantu Fred Fisher yang menunjukkan di mana letak tubuhnya berada. Tahun 1829 seorang petani Campbelltown bernama Fred Fisher tiba-tiba menghilang. Teman sekaligus tetangganya yang bernama George Worrell mengklaim bahwa Fisher telah kembali ke Inggris, tempat kelahirannya, dan sebelum pergi, ia memberikan Worrell kekuasaan sebagai pengacara terhadap properti dan urusannya. Kemudian, Worrell mengklaim bahwa Fisher juga telah memberikannya catatan bahwa ia takkan kembali ke Australia untuk selamanya dan memberikan pertaniannya kepada Worrell. Akhirnya semua usaha Fisher seperti pertanian dan peternakannya diambil alih oleh Worrell. Namun kejadian aneh terjadi 4 bulan setelah kepergian Fisher. Ada seorang warga Campbelltown bernama John Farley, tiba-tiba berlari ke dalam hotel setempat dalam keadaan sangat gelisah dan ketakutan. Ia berkata pada penjaga hotel yang terkejut atas kedatangannya, bahwa ia telah melihat Fred Fisher tengah duduk di rel jembatan terdekat. Farley mengatakan bahwa Fisher tidak bicara apa-apa, tapi tangannya menunjuk ke padang rumput kecil yang ada di belakang sungai. Namun penjaga hotel tidak menanggapi ucapan Farley dan menganggap jika Farley hanya berhalusinasi. Namun lama-kelamaan, kepergian Fisher mulai menjadi topik yang banyak dibicarakan sehingga menarik perhatian kepolisian yang merasa ada yang aneh dengan kepergian tiba-tiba Fisher yang meninggalkan semua harta dan usahanya di Campbelltown. Akhirnya pihak kepolisian setempat mulai menyelidiki kasus kepergian Fisher tersebut. Selama penyelidikan, polisi mencurigai George Worrell yang mengaku dimintai Fisher untuk menjadi penanggung jawab kekayaan miliknya. Berdasarkan petunjuk dari Farley, mayat Fisher yang ternyata memang dibunuh ditemukan terkubur di tepi sungai dan George Worrell ditahan atas kejahatannya tersebut,
Dia pun mengakui kejahatannya dan dijatuhi hukuman gantung. Fred Fisher, yang tanahnya telah diambil, akhirnya dikuburkan di pemakaman St. Peter's Anglican Church di Campbelltown. Selanjutnya ada arwah 3 gadis bersaudara korban pembunuhan yang datang ke mimpi ayah mereka dan mengatakan nama pembunuh mereka. Pada tanggal 29 November tahun 2012 lalu di Kampung Alor, Semela, Malaysia digemparkan dengan penemuan mayat 3 gadis bersaudara yang meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. 3 gadis tersebut adalah Nur Syafikah Nadia Rusdi 14 tahun, Nur Izzati Husna 12 tahun dan Putri Nurul Akma yang baru berusia 3 tahun. Kisah berawal ketika ketiga korban yang tak kunjung pulang hingga malam menjelang dan motor yang mereka gunakan ketika berangkat terparkir di dekat pemberhentian bus. Hingga akhirnya ketiganya baru ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di lokasi yang berbeda. Jasad Nur Syafikah yang nyaris telanjang ditemukan seorang pejalan kaki keesokan harinya di pinggir jalan. Sementara kedua adiknya Nur Izzati dan Putri Nurul ditemukan 24 jam kemudian di kanal irigasi dengan jarak 100 meter antara keduanya. Polisi pun mulai menyelidiki kasus pembunuhan keji ini. Namun meskipun sudah beberapa hari menyelidiki kasus ini, polisi ternyata masih belum menemukan pelaku pembunuhan. Sampai pada hari di mana ayah korban yang bernama Rusdi Rani bermimpi jika sang anak pertama Nur Syafikah mendatanginya dan memberitahukan sebuah nama, Ehsan. Di dalam mimpi itu Nur meminta ayahnya untuk memberitahu pada polisi nama tersebut. Meskipun itu hanya mimpi, namun Rusdi merasa jika arwah anaknya memang sedang memberitahunya tentang siapa pelaku sebenarnya. Rusdi pun menceritakan mimpinya tersebut pada sang istri. Dan setelah itu mereka bergegas memberitahu polisi nama tersebut. Dan benar saja, tak lama setelah polisi mendapatkan nama tersebut, polisi langsung menemukan titik terang kasus ini. Polisi pun akhirnya menahan 2 pemuda berusia 19 tahun asal Kampung Gelam, yang jaraknya kurang dari 2 km dari rumah para korban. Kedua tersangka awalnya bebas dari kecurigaan karena tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Mereka bahkan hadir dalam pemakaman 3 korban dan ikut menawarkan bantuan untuk menemukan para pembunuh. Dan seperti yang ada dalam mimpi Rusdi, nama salah satu pelaku adalah Ehsan. Dia sekaligus adalah dalang dari pembunuhan 3 bersaudara tersebut. Menurut pengakuan tersangka, Ehsan, dia berniat memperkosa Nur di sebuah rumah kosong yang ada di sana. Sementara rekannya disuruh untuk menjaga adik-adik Nur. Namun karena tidak berhasil melakukan keinginannya tersebut, Ehsan pun membunuh Nur dan membuang mayatnya yang sudah setengah telanjang di pinggir jalan begitu saja, sementara adik-adiknya dibuang di saluran irigasi hingga mati tenggelam. Dari kisah-kisah tersebut, memang sulit untuk dipercaya, tapi terkadang memang ada hal yang tidak bisa kita jelaskan secara ilmiah. Entah kebetulan atau memang itu cara Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Yang jelas kita semua seharusnya dapat mengambil kesimpulan jika apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu tahu meskipun kita menyembunyikannya dengan sangat rapi pun suatu hari akan tetap terungkap. So guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya jika itu benar-benar arwah korban yang datang atau justru jin yang menyerupai korban tersebut? Itu sepenggal kisah Kamis Misteri hari ini. Thanks sudah menonton dan sampai ketemu di Kamis Misteri selanjutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia guys.